Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian Greni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, dari kelas gabungan AB 470708. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai makna toleransi dalam kehidupan beragama. Tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama karena kita hidup di negara yang penuh keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Tanpa toleransi, keberagaman ini bisa menjadi sumber perpecahan. Namun dengan toleransi, kita bisa hidup rukun dan saling menghargai. Mengapa toleransi itu penting? Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai agamanya. Namun dalam kenyataannya perbedaan sering kali menjadi sumber kesalahpahaman. Karena itu kita sebagai generasi muda harus mampu menanamkan nilai toleransi agar kerukunan tetap terjaga. Toleransi adalah salah satu kunci utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bersikap saling menghormati, kita bisa menciptakan masyarakat yang damai dan beradab. Apa makna toleransi? Toleransi berasal dari kata tolerare, yang berarti menahan diri dan menghargai perbedaan. Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi berarti menghormati dan memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinannya, tanpa gangguan atau paksaan. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk menghormati sesama manusia, apapun latar belakang dan agamanya. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan hidup berdampingan dengan damai bersama umat dari agama lain, jika sikap toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat luhur. Persaudaraan dan kesetaraan manusia, hal ini terdapat dalam Al-Quran Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama. Perbedaan suku, bangsa, dan budaya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia saling mengenal dan menghormati, bukan saling merendahkan atau bermusuhan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari asal-usulnya atau agamanya, melainkan dari ketakwaannya. Artinya dalam pandangan Islam, semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah landasan kuat mengapa kita wajib menghormati sesama, apapun latar belakang keyakinannya. Menghormati keyakinan orang lain. Hal ini ada dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat ke-6 ini mengajarkan prinsip dasar kebebasan beragama dalam Islam. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalankan agamanya masing-masing tanpa paksaan. Ayat ini bukan mengajak untuk mencampur adukan agama, tetapi menegaskan bahwa Islam menghormati keberagaman keyakinan yang ada. Dengan menghormati agama orang lain, kita menunjukkan akhlak yang baik dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Hadis tentang sikap damai dan menghargai. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1924. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyayangi semua makhluk tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau bangsa. Jika kita menebarkan kasih sayang dan kebaikan kepada sesama manusia, maka Allah pun akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Sikap ini
relevan dengan makna toleransi. Dengan saling menghormati dan menebarkan kebaikan, kita bukan hanya menjaga hubungan antar manusia, tetapi juga mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Sikap toleransi bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati teman yang sedang beribadah, menjaga lisan agar tidak menghina keyakinan lain, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membeda-bedakan. Kita juga perlu berhati-hati di media sosial, jangan mudah menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong tentang agama lain, karena itu bisa memicu konflik dan perpecahan. Toleransi dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan bisa membawa dampak besar bagi perdamaian. Manfaat dan tantangan toleransi. Toleransi membawa banyak manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sikap toleran, kita bisa hidup damai, saling menolong, dan mempererat persaudaraan antar umat beragama. Namun, tantangan di era digital sekarang sangat besar. Banyak berita palsu dan ujaran kebencian yang memecah belah umat. Sebagai generasi muda, kita harus bijak dalam menanggapi perbedaan dan tidak mudah terprovokasi. Toleransi bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan kedewasaan dan kekuatan iman. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai dan menjunjung tinggi toleransi. Melalui surah Al-Hujurat ayat 13, kita diajarkan untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan. Melalui surah Al-Kafirun ayat 6, kita diingatkan untuk menghormati kebebasan beragama. Dan melalui hadis Nabi, kita diperintahkan untuk menyayangi semua makhluk di bumi. Toleransi bukan berarti mengurangi iman, melainkan memperkuat nilai kemanusiaan dan ketakwaan. Semoga kita bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia, menghormati perbedaan, dan menebarkan kasih sayang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.